Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jefami Hidayatullah, Prodi Pagi MK Bimbingan Konseling. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling Islam. Pertama, kita harus menjelaskan bimbingan. Bimbingan itu adalah terjemah dari istilah bahasa Inggris guidance. Guidance adalah kata dalam bentuk masdar yang berasal dari kata to guide, artinya menunjukkan bimbingan atau menuntun orang ke jalan yang benar. Jadi simpulannya adalah guidance ini berarti dari pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan pada orang lain yang membutuhkan. Kedua, konseling. Konseling itu apa sih? Konseling adalah dalam bentuk master atau konsel yang artinya memberikan nasihat atau memberi anjuran kepada orang lain secara face to face, berhadapan muka satu sama lain. Jadi konseling adalah pemberian nasihat atau penasihatan pada orang lain secara individu, perseorangan dilakukan pada face to face. Islam adalah ajaran yang menyimpan khazanah berharga dan dapat digunakan untuk menyelesaikan program kehidupan manusia. Bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis pada setiap individu yang agar dapat mengembangkan potensi fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Dengan bimbingan bidang agama Islam, pengembangan kegiatan dan dakwah Islamiyah, karena dakwah yang terarah dalam memberikan bimbingan kepada umat Islam yang betul-betul mencapai dan melaksanakan keseimbangan hidup fil dunya wal akhirah. Ciri-ciri bimbingan dan konseling Islam. Ciri khas konseling Islam yang sangat berdasar dalam sebagai berikut. Pertama, paradigma pada wahyu dan keteladanan para nabi, rasul, dan ahli warisnya. Kedua, hukum konselor, memberikan konseling kepada konseling klien, dan konseling klien meminta bimbingan kepada konselor adalah wajib dan suatu keharusan, bahkan merupakan ibadah. Ketiga, akibat konselor menyimpang dari wahyu dan berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun klien, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumi mereka sebagai orang yang mendusta agama, kafir, melanggar agama dengan sengaja dan terang-terangan menzolimi, yang mengabaikan agama atau fasik. Keempat, sistem konseling Islam dimulai dari mempengaruhi kepada kesadaran nurani dengan membacakan ayat-ayat Allah. Setelah itu baru melakukan proses terapi dengan membersihkan dan mensucikan sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Kemudian setelah ditampar dalam cahaya kesucian dan dalam akal, pikiran, dan kejiwaan, baru proses bimbingan konseling dilaksanakan dengan mengajarkan pesan-pesan Al-Quran dan mengantarkan individu pada perbaikan diri secara esensial dan diiringi oleh al-hikmah, yaitu harus-harusnya dibalik segala peristiwa terjadi dalam hidup. Kelima, konselor sejati dan utama menurut konseling Islam adalah mereka yang dalam proses kehidupan selalu di bawah bimbingan atau pimpinan Allah dan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain-lain. Tujuan bimbingan dan konseling Islam. Tujuan bimbingan konseling adalah membantu seorang mengambil keputusan dan membantunya menyusun rencana guna melaksanakan keputusan tersebut. Dengan kompetisi tersebut, ia bertindak atau berbuat sesuatu konstruktif sesuai dengan perilaku yang didasarkan atas ajaran Islam. Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan dan dalam bimbingan konseling Islam. Pertama, menurut Muhammad Surya, yaitu pertama, agar individu memiliki kemampuan intelektual yang diperlukan dalam pekerjaan dan karirnya. Kedua, agar memiliki kemampuan pemahaman, pengelolaan, pengendalian, penghargaan, dan pengarahan diri. Ketiga, agar memiliki pengetahuan dan informasi tentang lingkungan. Keempat, agar mampu berinteraksi dengan orang lain. Kelima, agar mampu mengetahui masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Keenam, agar dapat memahami, menghayati, mengamalkan kaidah-kaidah ajaran Islam berkaitan dengan pekerjaan dan karir. Saya akan menjelaskan tentang manfaat bimbingan dan konseling Islam. Dalam buku bimbingan dan konseling Islam dan karya Denny Febriana dijelaskan tentang beberapa manfaat bimbingan konseling, di antaranya. Pertama, dapat membantu dan menurunkan tingkat stres dan depresi yang dialami. Kedua, memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain sehingga akan meningkatkan hubungan yang efektif. Tiga, merasakan kepuasan dalam kehidupan. Empat, mendorong perkembangan personal. Kelima, meningkatkan hubungan yang lebih efektif dengan orang lain. Keenam, memaksimalkan fungsi diri dan kehidupan kita sehari-hari. Tujuh, mengangkat semangat diri. Oke, demikian dari saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.